Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai bangunan pelindung pantai yang berupa jeti dan bangunan pelindung pantai berlumpur. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai yang terpanjang di dunia, di mana 2/3 wilayah tersebut adalah laut. Wilayah pesisir dan laut tak pernah lepas dari kegiatan ekonomi, seperti perikanan, budidaya tumbuhan laut, pelabuhan, industri minyak, dan pariwisata. Sayangnya, banyak lingkungan pesisir dan laut mengalami denaturasi atau penurunan kualitas. Untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di pesisir laut dan pantai, maka perlu dibangunlah bangunan pelindung pantai. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Inayatul Robani, yang kedua Haris Krishna Ageng, yang ketiga Fata Tunaida, yang keempat Tabita Hesti Pradikta, yang kelima Arina Sanviani, yang keenam Rospita Dewi Anggraini, 7 Krishna Bagus Prasetyaji, yang kedelapan ada Dandi Fauzan Siddiqui, dan yang terakhir yaitu Muhammad Fajar. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang pertama mengenai jeti. Jeti adalah bangunan tegak lurus pantai yang diletakkan pada dua sisi muara sungai yang berfungsi untuk menahan sedimen atau pasir yang bergerak sepanjang pantai masuk dan mengendap di muara sungai. Manfaat jeti sendiri yaitu yang pertama untuk melindungi alur pelayaran, dan yang kedua yaitu untuk mencegah pendangkalan di muara. Yang selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai jenis jeti menurut fungsi dalam penanggulangan banjir. Jenis jeti menurut fungsi dalam penanggulangan banjir ada 4 jenis. Yang pertama yaitu jenis jeti panjang. Jeti panjang apabila ujungnya berada di luar gelombang pecah. Tipe ini efektif untuk menghalangi masuknya sedimen ke muara, tetapi biasanya konstruksinya sangat mahal, sehingga kalau fungsinya hanya untuk penanggulangan banjir, pemakaian jeti ini tidak ekonomis, kecuali apabila daerah yang harus dilindungi terhadap banjir itu sangat penting. Kemudian yang kedua yaitu jeti sedang. Jeti sedang di mana ujungnya berada antara muka air surut dan lokasi gelombang pecah, dapat menahan sebagian transport sedimen sepanjang pantai. Alur di ujung jeti masih memungkinkan terjadinya endapan pasir. Yang ketiga, jeti pendek. Jeti pendek, kaki ujung bangunan berada pada muka air surut. Fungsi utama bangunan ini adalah menahan berbeloknya muara sungai dan mengkonsentrasikan aliran pada alur yang telah ditetapkan untuk bias mengerosi endapan. Sehingga pada awal musim penghujan di mana debit besar belum terjadi, muara sungai telah terbuka. Yang keempat yaitu bangunan di tebing. Bangunan di tebing ditempatkan pada kedua sisi atau hanya satu sisi tebing muara yang tidak menjorok ke laut. Fungsi bangunan ini sama dengan jeti pendek, yaitu mencegah berbeloknya muara sungai dan mengkonsentrasikan aliran pada alur yang telah ditetapkan untuk bisa mengerosi endapan. Bangunan pelindung pantai berlumpur. Bangunan pelindung pantai adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan yang disebabkan oleh serangan gelombang dan arus. Bangunan ini dapat dipergunakan untuk pengamanan pada pantai berlumpur atau berpasir. Berikut ini ada beberapa contoh bangunan pelindung pantai. Yang pertama ada groin,
yang kedua jetty, yang ketiga breakwater, yang keempat revetment, yang kelima bulkhead, nomor 6 tembok laut dan pagar. Yang pertama, groin. Groin merupakan bangunan struktur pelindung pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai. Secara umum, material konstruksinya berasal dari kayu, baja, beton, dan batu. Keuntungan pada pemakaian groin antara lain efektif menahan angkutan sedimen searah memanjang pantai. Groin dapat dibangun dengan menempatkan peralatan di darat. Groin tidak mengubah karakter surf zone. Groin dapat dirancang dengan menggunakan bahan yang berbeda-beda, misalnya rubber mount, set pile baja, set pile beton, dan sebagainya. Kerugian dari pemakaian groin antara lain tidak efektif mencegah kehilangan pasir ke laut lepas atau offshore sand losses. Groin dapat mengakibatkan rip current yang berkembang di sepanjang sisinya, sehingga dapat menimbulkan kehilangan pasir ke laut lepas. Dapat menimbulkan gerusan pantai di sebelah hilirnya atau downdrift. Yang kedua adalah jetty. Jetty merupakan bangunan tegak lurus pantai yang diletakkan di kedua sisi muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Pada penggunaan muara sungai sebagai jalur pelayaran, pengendapan di muara dapat mengganggu lalu lintas kapal. Dengan jetty, panjang transport sedimen sepanjang pantai dapat tertahan dan pada alur pelayaran, kondisi gelombang tidak pecah, sehingga memungkinkan kapal untuk masuk ke muara sungai. Yang ketiga ada breakwater. Breakwater atau pemecah gelombang merupakan struktur yang dibuat sejajar dengan garis pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Pemecah gelombang dibangun sebagai salah satu bentuk perlindungan pantai terhadap erosi yang menghancurkan energi gelombang tersebut sebelum sampai ke garis pantai. Breakwater berfungsi untuk melindungi pantai yang berada di belakangnya dari serangan gelombang yang dapat mengakibatkan erosi pada pantai. Yang keempat ada revetment atau perkuatan tebing pantai. Untuk konstruksi revetment ini berfungsi untuk melindungi tanah atau bangunan di belakang dinding atau revetment tersebut dari gempuran gelombang sehingga tanah tidak tererosi. Revetment digunakan untuk perlindungan terhadap gelombang yang relatif kecil. Kelemahan dari bangunan ini adalah kemungkinan terjadinya penggerusan yang cukup dalam di kaki bangunan. Oleh karenanya, pada bagian kaki bangunan ini harus dibuatkan suatu perlindungan terhadap gerusan atau erosi, atau yang disebut toe protection yang cukup baik. Revetment atau seawall memiliki dua jenis, yaitu tipe masif atau kaku dan tipe tidak masif atau fleksibel. Selanjutnya, revetment dibagi menjadi dua berdasarkan jenis tembok, dengan keuntungan dan kerugian masing-masing. Yang pertama, tipe masif atau kaku. Memiliki keuntungan, bahan bangunan relatif sedikit, bangunan terlihat rapi. Kerugiannya yaitu tidak fleksibel, pada pelaksanaan memerlukan pengawasan yang seksama, dan bila terjadi kerusakan sulit untuk diperbaiki. Yang kedua yaitu tipe tidak masif atau fleksibel. Keuntungannya yaitu bangunan yang fleksibel, bila terjadi kerusakan mudah untuk diperbaiki, pengawasan dalam pelaksanaan relatif mudah. Dan kerugiannya yaitu memerlukan banyak material dan kurang terlihat rapi. Kemudian jenis-jenis revetment ada dua, yaitu quarry stone revetment dan interlocking concrete block revetment. Untuk quarry stone revetment, struktur ini termasuk struktur fleksibel dengan bahan material batu alam
Struktur yang fleksibel ini juga dapat memberikan perlindungan yang baik sekali dan dapat tahan terhadap konsolidasi minor atau penurunan tanpa menyebabkan struktur runtuh. Untuk interlocking concrete block revetment, yaitu struktur ini termasuk struktur masif dengan bahan material blok beton. Struktur ini juga dapat memberikan perlindungan yang baik sekali terhadap gelombang. Stabilitas sambungan pada blok beton sangat tergantung pada interlocking sambungannya. Ini adalah gambar dari quarry stone revetment dan interlocking concrete block revetment. Kemudian yang kelima yaitu bulkhead atau memperkuat tebing pantai. Bulkhead atau turap baja adalah struktur perlindungan pantai yang diletakkan sejajar garis pantai yang berfungsi untuk melindungi tanah dari gempuran gelombang, juga melindungi terjadinya kelongsoran atau sliding tanah, terutama tanah hasil reklamasi. Bangunan ini digunakan untuk perlindungan terhadap gelombang yang sedang. Yang keenam yaitu tembok laut, jenis konstruksi pengamanan pantai yang ditempatkan sejajar atau kira-kira sejajar dengan garis pantai, membatasi secara langsung bidang dataran dengan air laut, dapat dipergunakan untuk pengamanan pada pantai berlumpur atau berpasir. Fungsi utama jenis konstruksi pengamanan pantai tersebut antara lain melindungi pantai bagian darat langsung di belakang konstruksi terhadap erosi akibat gelombang dan arus, dan sebagai penahan tanah di belakang konstruksi. Selanjutnya, yang keenam ada tembok laut. Fungsi dan kegunaan tembok laut. Tanggul laut atau seawall adalah bangunan maritim yang dipergunakan untuk melindungi fasilitas yang terdapat di belakang bangunan tersebut dari ancaman gelombang laut atau kenaikan muka air laut, terutama dari ancaman luapan air laut tersebut. Untuk melindungi kawasan reklamasi, sistem polder ditempatkan sejajar pantai atau kira-kira sejajar dengan garis pantai. Nah, berikut merupakan gambaran dari beberapa jenis tembok laut. Yang pertama ada tembok laut beton atau masif. Lalu yang kedua ada tanggul laut dengan riprap. Kemudian yang ketiga ada tembok laut tumpukan batu atau rubble mound. Nah, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari beberapa jenis tembok laut. Yang pertama ada tembok laut masif. Keuntungannya itu bahan bangunan relatif sedikit dan lebih rapi. Sedangkan untuk kerugiannya, tembok laut masif tidak fleksibel. Kemudian pada pelaksanaan memerlukan pengawasan yang seksama. Lalu, bila terjadi kerusakan, sulit memperbaikinya. Yang kedua, ada tembok laut tidak masif. Keuntungannya itu lebih fleksibel. Kemudian, bila terjadi kerusakan, mudah memperbaikinya. Lalu, pengawasan dalam pelaksanaan relatif mudah. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri, itu memerlukan bahan yang lebih banyak dan juga kurang rapi. Selanjutnya yang ketujuh ada pemecah gelombang ambang rendah atau pegar. Pegar adalah teknologi perlindungan pantai yang dicanangkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR dengan biaya produksi yang relatif murah. Pegar berfungsi untuk meredam energi gelombang laut dan meloloskan sedimentasi tersuspensi maupun sedimentasi pasir. Sedimentasi yang lolos akan tertahan oleh struktur pegar sehingga tidak kembali lagi ke laut dan secara perlahan mengendap di pantai. Selanjutnya adalah konsep perlindungan dan penanganan daerah pantai. Kegiatan perlindungan dan penanganan pantai bertujuan terutama untuk melindungi dan mengamankan masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang. Kemudian fasilitas umum yang berada di sepanjang pantai diantaranya adalah jalan raya, rumah ibadah, pasar, kompleks pertokoan, dan kawasan rekreasi. Kemudian dataran pantai terhadap ancaman erosi dan abrasi.
Lalu perlindungan alami pantai seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan sundance dari kerusakan akibat kegiatan manusia. Yang terakhir, terhadap pencemaran lingkungan perairan pantai yang pada akhirnya pencemaran ini dapat merusak kehidupan biota pantai. Selanjutnya, prosedur penentuan bangunan pelindung untuk daerah pantai. Untuk dapat menentukan bangunan pelindung pantai diperlukan informasi sebagai berikut. Yang pertama, besarnya angin yang tertiup dan arah datangnya angin ke pantai. Kemudian keadaan gelombang seperti tinggi gelombang, arah gelombang, dan periode gelombang. Yang ketiga, pemanfaatan pantai seperti pemukiman kota, pelabuhan, tempat wisata, perkebunan atau pertanian atau perikanan, lalu jalan raya atau fasilitas umum, industri atau sumber energi, dan cagar alam. Yang keempat, kualitas air seperti polutan, angkutan sedimen. Yang kelima, arus yang terjadi apakah sejajar pantai atau tegak lurus pantai. Yang keenam, pasang surut air laut untuk menentukan tinggi konstruksi. Yang ketujuh, laju kerusakan pada pantai daerah tertentu dengan persyaratan amat sangat berat lebih besar dari 10 meter per tahun, lalu sangat berat antara 5-10 meter per tahun, berat 2-5 meter per tahun, sedang 2-5 meter per tahun, ringan kurang dari 0,5 meter per tahun. Yang kedelapan, kontur tanah dasar perairan seperti datar, landai, dan terjal. Yang kesembilan, daerahnya apakah daerah lintasan gempa. Sistem perlindungan pantai. Ada beberapa cara untuk melindungi daerah pantai. Pertama, mengurangi energi gelombang yang mengenai pantai. Kedua, memperkuat tebing pantai. Ketiga, menambah suplai sedimen ke pantai. Keempat, stabilisasi muara sungai dan melakukan penghijauan menggunakan pohon bako. Slide selanjutnya, pemeliharaan dan perawatan bangunan pantai. Ada beberapa cara pemeliharaan dan perawatan bangunan pantai. Yang pertama, pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan atau penurunan fungsi dan perbaikan terhadap kerusakannya. Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman. Kedua, kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pemeliharaan khusus. Yang ketiga, kegiatan operasi meliputi pemantauan, sosialisasi kebijakan, dan pengoperasian pompa dan pintu air. Yang keempat, pemantauan merupakan kegiatan pengamatan dan pengukuran pengamanan pantai pada zona pengamanan pantai guna mendapatkan informasi tentang kondisi fisik. Kondisi fisik paling sedikit berupa kerusakan pantai dan kerugian yang ditimbulkan, perubahan bentuk fisik pantai, perubahan pola arus dan angkutan sedimen, bangunan pantai dan fungsinya, pengaruh bangunan pantai terhadap lingkungan, pemanfaatan sempadan pantai dan perubahan garis pantai, kegiatan masyarakat yang merusak ekosistem pantai, dan jumlah penduduk yang mengalami dampak kerusakan. Yang kelima, sosialisasi kebijakan meliputi kegiatan larangan penebangan hutan atau tanaman mangrove, larangan penebangan di sempadan pantai, tata cara pemanfaatan sempadan pantai, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Ya, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai jeti dan bangunan pelindung pantai berlumpur. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian penjelasannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.